Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita yang tertunda selama kurang lebih sebulan. Kita kembali melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi dari kitab Ad-Da'awat tentang permasalahan doa. Kita masuk bab yang baru, bab 252. Lalu nantinya kita melanjutkan pembahasan tentang masalah solat dari kitab Manhajus Shalihin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang 10 rakaat solat sunnah rawatib. Kali ini kita lihat hadis 1496 ya, dari kitab Riyadhus Shalihin tentang permasalahan seputar doa. Permasalahan seputar doa. Sebelumnya kan Imam Nawawi menyampaikan tentang macam-macam doa, keutamaannya. Kemudian yang terakhir tentang doa bi zuhril ghaib, yaitu doa di saat yang didoakan itu tidak ada di hadapan kita. Kali ini beliau bahas tentang berbagai masalah doa, mulai dari ucapan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Tujuan bahasan ini diantara bentuk doa sebagai ucapan terima kasih pada orang lain, di mana kita merasa tidak bisa membalas apa yang telah diberikan, jasa yang telah diberikan, maka bentuk balasannya adalah mengucapkan doa seperti yang kita bahas kali ini. Baik, kita lihat hadis 1496. Monggo dibaca. Jazakallahu khairan, kapan diucapkan? Hadis 1496. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sumi'a ilaihi ma'qufun faqala li jazakallahu khairan faqad ablagha wa fi tsana'i, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Yang artinya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diperlakukan baik lalu ia mengatakan kepada pelakunya jazakallahu khairan, artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh ia telah sangat menyanjungnya. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, ia katakan hadisnya hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Amal Al-Yawm wal Laila, juga dari Jalal Ibnu As-Sunni dalam Amal Al-Yawm wal Laila, juga At-Tabrani dalam As-Saghir. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan sanad hadis ini sahih, perawinya perawi yang thiqah. Dalam hadis ini dari sahabat Usama bin Zaid. Usama anaknya, bapaknya Zaid. Usama sahabat, bapaknya sahabat, maka yang diucapkan doanya setelah itu radhiyallahu anhuma. Karena Usama sahabat Nabi, kemudian bapaknya Zaid juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya punya keutamaan dan Nabi SAW sangat mencintai Usama, begitu pula Zaid. Pernah bahkan Nabi SAW dengan Usama ini, Nabi SAW memberikan dia
memberikan dia jodoh, yaitu ketika seorang janda bernama Fatimah binti Qais ketika itu menjanda, dan Nabi katakan, kalau kamu nanti selesai masa iddah, yaitu selesai masa menunggu, masa iddahmu selesai, nanti beritahukan kepadaku. Maka ketika itu janda Fatimah binti Qais telah ditunggu oleh 3 orang. Muawiyah, kemudian ini Usama bin Zaid, ya, dan Abu Jaham. Abu Jaham, terus Muawiyah dan Usama bin Zaid. Nah, ketika itu Nabi SAW dimintai pendapat tentang 3 orang ini. Fatimah ingin tahu si Abu Jaham itu bagaimana, terus Muawiyah itu seperti apa, terus Usama bin Zaid itu bagaimana. Maka untuk Abu Jaham, Nabi SAW mengatakan dia tidak pernah melepaskan tongkatnya. Ini istilah untuk dia agak keras pada istri. Ya, dia agak keras pada istrinya. Nah, komentar ini komentar negatif. Ini komentar, istilah dalam hadis itu jarah. Dia beri komentar negatif. Nabi SAW memberikan komentar negatif. Berarti Fatimah, kamu gak usah sama Abu Jahal. Lantas Muawiyah diberikan komentar oleh Nabi SAW, sa'lukun la malalahu. Muawiyah itu sa'lukun, kere, tidak punya harta. Alias apa? Miskin kan? Miskin. Ini kayak fresh graduate ini kayaknya ini. Sudah nggak punya apa-apa dulu ini. Mau apa? Belum ada apa-apa. Mungkin rumah belum ada. Motor juga masih dari orang tua. Ya. Masih gaji pas-pasan gitu. Ya, hampir sama itu, seperti itu keadaannya. Maka Muawiyah dikomentari kayak gitu, Fatimah, kayaknya kamu nggak pantas dengan Muawiyah. Ah, berarti tinggal satu pilihan. Siapa berarti? Nah, tinggal satu pilihan. Siapa? Usama bin Zaid. Maka Nabi SAW beritahu pada Fatimah, kamu dengan Usama saja. Karena Fatimah merasa bahwasanya, wah saya gini-gini ya janda ya, namun ya bukan janda sembarangan saya ini. Masa saya dengan Usama? Usama maaf, Usama itu ya bahasanya ya hitam lah. Ah, putih tua lah, putih tua gitu ya. Jadi nggak kasar gitu ya. Putih tua itu. Jadi si Fatimah kan heran, oh, masa saya jodohnya dengan Usama? Maka dia kalimatnya, Usama? Masa saya dengan Usama? Ya. Maka Nabi SAW itu katakan pada Fatimah, sudahlah, kamu dengan Usama saja. Maka dia timbang-timbang, kemudian Nabi beritahu, jika kamu mau kayak begini, taat pada Allah dan Rasulnya, taat pada Rasul, ya, nanti kamu akan tunggu kebaikannya. Istilah bahasa ibasnya seperti itu. Maka akhirnya Fatimah setelah mendapat komentar baik dari Nabi. Tadi kan yang lainnya 2 tadi kan komentar jelek. Lantas menerima Usama bin Zaid. Akhirnya menikah dengan Usama bin Zaid. Atas saran dari siapa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berlalu cerita, ternyata setelah itu ceritanya Fatimah dengan Usama, Fatimah katakan, wah kalau orang-orang tahu bagaimana bahagianya kami berdua, wah tidak ada mungkin yang mengalahkan ya kami berdua ini. Mungkin orang-orang akan cemburu ketika melihat keadaan Fatimah dengan Usama bin Zaid. Nah, itu diantara jadi sebab juga Nabi SAW ya mencintai Usama bin Zaid. Karena dia memberikan pilihan seperti itu. Muawiyah kalah, Abu Jaham kalah, ya. Jadi pilihannya Usama bin Zaid di situ. Nah, di sini Usama bin Zaid ini mendapatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun." Siapa saja. Man ini kalau istilah dalam kaidah fikih, man ini kata syarat. Ya, ini kata syarat. Kaidahnya kata syarat ini yufidul umum.
memberikan makna umum. Berarti siapa saja, laki-laki, perempuan, bisa murid, bisa guru, ya, bisa bentuknya anak, bisa orang tua, bisa bentuknya itu murid di kelas kepada guru atau dosennya. Umum di sini sifatnya. Man, di sini yufidul umum, ya, menunjukkan makna keumuman. Nah, dalam kaidah fikih tadi, ya, setiap kata syarat seperti ini, isim syarat, ya, isim syarat seperti ini, letaknya di sini menunjukkan makna keumuman. Yufidul umum, berarti semua mencakup siapa saja di sini. Yang penting itu orang, ya, dia di sini mendapatkan kebaikan. Sunia ilai ma'rufun, sunia, ya, diberikan kebaikan. Ada yang berbuat baik padanya. Sunia ilaihi ma'ruf. Ma'ruf berarti di sini bentuk, berbagai macam bentuk berbuat baik. Ma'ruf di sini sifatnya umum juga. Ma'ruf segala bentuk berbuat baik. Bentuk buat baik apapun. Baik bentuknya yang diberikan fisik, dikasih makan. Ya, bentuknya fisik lagi, dikasih hadiah. Bentuknya ada bentuk lagi, ya. Ya mungkin dikasih makan gratis lah, kasih makan gratis. Nah, ini kalau di masjid-masjid di daerah Pogung ini sering kan, ya, apalagi kalau Ramadan itu, mungkin mahasiswa pilih-pilih menu itu yang mana yang enak itu. Nah, di MPD aja lah, sudahlah. Nah, yang sana nanti menunya, ini pas-pasan kayaknya, saya kayaknya nggak dapat itu. Bentuknya umum, makanan masuk. Ya, bisa bentuknya jasa, orang berbuat baik pada kita. Merawat, mengasuh, mendidik. Itu orang tua misalnya, orang tua pada anaknya. Pada guru kasih pengajaran, kasih contoh akhlak, kasih contoh adab. Ma'ruf itu semua perbuatan ma'ruf itu namanya. Ma'ruf sifatnya umum lagi di sini, segala bentuk kebaikan. Ya, segala bentuk kebaikan. Nah, siapa saja di sini yang diperlakukan baik, bentuk kebaikan apapun. Faqala li fa'ilihi, maka lalu ia mengatakan kepada pelaku kebaikan tadi, yaitu yang berbuat ma'ruf tadi, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu. Fa'ilnya di sini kalimat ini jazakallahu khairan, doa ini fa'ilnya itu lafaz jalalah Allah, pelakunya di situ. Kemudian maf'ul bih pertama yaitu ka di situ, dhamir kaf, ka. Lalu khairan maf'ul bih kedua. Ya, maf'ul bih yaitu objek. Ya, objek pertama ka, kemudian objek kedua khairan. Jadi jaza itu adalah fiil kata kerja yang memiliki dua maf'ul bih. Ya, dia memiliki dua maf'ul bih. Semoga Allah membalasmu. Nah, mu maf'ul bih pertama, objek pertama, kebaikan, maf'ul bih kedua. Nah, itu bentuk doa. Ya, kalau setelah khairan ditambahkan dengan kasiron lagi, ya, ditambahkan khairan kasiron. Nah, itu nanti jadi tawabi. Ya. Sah-sah saja memberi seperti itu. Sebenarnya tidak ada larangan di sini. Ya, sah-sah saja memberi seperti itu. Kalau dalam kaidah bahasa Arab masih bisa itu. Ya. Namun kalau hadis, ya hadis cuma sebatas jazakallahu khairan saja. Namun ini tidak menunjukkan kalimat ini jadi pembatasan, enggak. Ya, kalimat ini tidak menunjukkan pembatasan di situ. Oh, enggak boleh tambah lagi kasiron. Nah, ini kalau dalam kaidah bahasa Arab masih sah-sah saja. Ya, itu masih sah-sah saja sebagai ya, tambahan di situ. Tidak merusak makna juga. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mubazir. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak sangat sekali gitu. Ya, itu kan sudah boros kalau dalam bahasa kita. Itu bahasa kita. Kalau bahasa Arab beda. Khairan kasiran, nah, kan berarti dia doakan kebaikan yang banyak gitu. Sah-sah saja seperti itu. Ya, seperti ini tidak terlarang kalau dalam bahasa Arab.
maka faqad ablagha fis sana. Maka sungguh dia telah ablagh, telah benar-benar memuji. Fis sana, ya, sana pujian. Qad ketika bertemu dengan kata sudahnya nanti punya makna macam-macam. Ini tergantung di belakangnya fi'il madhi apa fi'il mudhari. Nanti fi'il madhi punya makna sendiri, fi'il mudhari nanti punya makna sendiri. Di antara makna kalau bertemu dengan fi'il madhi sesudahnya qad punya makna sungguh. Ta'kid berarti punya makna ta'kid. Bermakna sungguh. Faqad abla fis sana. Berarti dia sungguh ya telah benar-benar memuji. Jadi bahasa Arab itu punya makna kalimat itu jadi ada kalimat sangatnya, punya arti berlebih gitu. Kalau dalam bahasa kita perlu tambah kata lagi. Kalau dalam bahasa Arab ada huruf di depan atau ada pengulangan kata gitu, atau ada pengulangan kata yang sama. Ya, dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Nah di sini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi katakan hadisnya itu hasan sahih. Nah ini jadi anjuran untuk ucapan jazakallahu khairan. Ini bagi siapa saja yang merasa orang lain itu punya jasa padanya, berbuat baik untuknya, memberikan dia sesuatu tadi ya, bentuknya itu nyata, konkret, atau bentuknya itu jasa, abstrak berarti. Maka dia balas seperti tadi, dia ucapkan jazakallahu khairan. Nah sekarang kita lihat faedah dari hadis. Faedah hadis. Yang pertama, kita didorong untuk melakukan kebaikan dan memberikan yang ma'ruf pada sesama muslim. Nah pada sesama muslim disuruh untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf apa di sini tadi ya? Segala bentuk kebaikan. Lawan dari ma'ruf itu mungkar. Maka ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada ma'ruf kebaikan, nahi mungkar melarang dari kemungkaran. Di sini kita diperintahkan, dianjurkan buat baik pada siapapun. Nanti ada yang membalasnya. Allah langsung yang balas atau dari manusia nanti akan merasa punya jasa itu padamu. Terus yang kedua. Faedah yang kedua, diperintahkan untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik pada kita. Nah, disuruh balas. Nanti ada hadis, saya tutup nanti ada hadis jelaskan ini bagaimana bentuk membalasnya. Ya, kesimpulannya membalas itu ada dua. Yang pertama, membalas seperti jasa yang telah diberi. Dia beri hadiah, kita balas lagi nanti beri hadiah. Dia traktir, balas lagi apa? Traktir. Gitu. Dia senyum, balas lagi senyum gitu. Jadi balas dengan yang semisal minimalnya. Itu dianggap kita sudah berbuat jasa untuknya. Artinya balas kembali dengan yang dia itu beri. Nah, kalau yang pertama ini tidak sanggup, maka yang tadi kita bahas, maka doakan dia. Di antara bentuk mendoakannya, ucapkanlah apa tadi? Jazakallahu khairan. Itu dianggap telah membalas jasa orang lain. Ya, itu dianggap telah membalas jasa orang lain. Bisa balas dengan yang semisal dia itu perbuat, dia kasih kita hadiah buku. Oh, kapan-kapan lagi saya mau kasih dia hadiah buku lah. Nah, kalau tidak bisa, wah saya nggak punya, saya nggak mungkin balas, ini sudah istimewa sekali. Maka doakanlah dia. Minimal doanya tadi apa? Jazakallahu khairan. Terus yang ketiga. Faedah yang ketiga, jika tidak mampu membalas kebaikan orang yang berbuat baik pada kita, bisa dengan mendoakan kebaikan untuknya. Nah, jadi balas dengan doa kebaikan seperti jelaskan tadi. Ya, jangan malah balas dengan doa jelek. Ah, ini kok cuma dikasih sedikit gini ya, memang pelit ini orangnya itu. Ya, dikasih apapun pokoknya terima kasih itu. Matur nuwun. Kemudian doa pada Allah, jazakallahu khairan. Doakan dia ya. Terus berdoa pada Allah lagi mudah-mudahan kebaikannya itu dibalas. Terus yang keempat,
Faedah yang keempat, karakter seorang mukmin adalah menghargai kebaikan orang lain. Nah, menghargai kebaikan orang lain, walaupun yang lain itu berbuat baik pada kita, kita mampu beli lebih daripada hadiah dia gitu. Terima saja dulu. Kadang kita diberi sesuatu, ya kita anggap remeh. Ah, masa dikasih ini saja sih? Saya mampu beli lebih daripada itu. Namun kalau kita nggak terima, ya, sudah gitu, nggak usah gitu. Ya, kadang menyinggung dia itu. Wah, ini orang ini kok sombong banget ya, mentang-mentang kayak gini ya barang saya ya. Kadang kita butuh terima, walaupun kita mampu beli lebih daripada yang diberi tadi. Kan kadang ada hadiah seperti itu kan. Nah, saya punya masih bisa lebih daripada ini nih. Namun dia sudah kasih. Entah kita nanti simpan, ingat-ingat dia, ya, dia pernah beri saya itu ini nih. Entah kita juga nanti mau pakai gitu, ya. Kadang dia senang juga kalau sudah dipakai gitu. Padahal kita masih mampu lebih daripada itu lagi untuk membelinya. Tapi dia senang banget itu, wah dipakai sama mas itu, alhamdulillah, berarti dia senang sekali gitu. Ya, seperti itu saya sudah bentuk menghargai. Maka kebaikan apapun dari orang lain, kalau karakter seorang mukmin itu pintar-pintar hargai. Walaupun ingat ya, kita mampu beli lebih daripada yang diberi tadi. Jadi kita ini orang yang mampu, bisa beli lebih daripada itu. Dan pokoknya kalau diberi apapun diterima saja. Barang apapun tadi. Jadi karakter kita adalah bangun sifat hargai pemberian orang. Kita sudah terima saja, orang itu sudah senang sekali. Alhamdulillah, ya Allah sudah diterima gitu. Bisa jadi kita cuma simpan, bisa jadi kita cuma pegang-pegang saja, kita belum pakai gitu, atau suatu waktu nanti baru kita pakai. Sudah senang seperti itu. Terus yang kelima. Faedah yang kelima, seorang muslim itu tegas dalam bermuamalah dengan saudaranya, maka ia tidak menampakkan apa yang ia tidak mampu lakukan. Ia tidak membebankan diri pada sesuatu yang ia tidak mampu, dan ia tidak merasa puas jika memang ia tidak diberi. Baik. Ini karakter yang diajarkan dari hadis tadi. Kalau bermuamalah dengan orang lain itu mesti tegas. Ya, ini beda kalau sifat kita ini ya. Apalagi pakai tradisi sekitar kita ini. Kadang ya gak enak gitu sama orang gitu. Kalau diajarkan di sini ini tegas saja gitu. Kamu mau nggak gitu? Ya, ditanya ya mas mau teh atau apa gitu, bilang aja ya sudah saya mau itu gitu. Kalau karakter ini ajarkan kayak gitu, ini nomor 5 ini. Kalau kita ada unsur lainnya lagi, aduh nggak enak ya, saya nanti bilang ini minta yang tinggi, minta yang mahal ya nggak enak. Mas kamu mau minum apa mas? Sudah air putih saja, padahal dia pengen kopi sebenarnya. Dia mau bilang waduh nggak enak saya repotin orang ya. Kadang kita juga butuh menyesuaikan. Kadang mungkin karakter kayak gini kita bawa tempat lain. Kalau di tempat ini nggak pas itu. Kamu nanti dibilang nggak tahu malu itu, minta tinggi-tinggi kayak gitu. Orang tahu isin ya kayak gitu. Nggak punya rasa malu gitu. Kadang butuh menyesuaikan juga. Dan kadang yang kalau ditegaskan di sini yang di nomor 5 ini mesti tegas. Ya, sini nggak pandang-pandang ini. Ya, kalau orang bilang nggak tahu malu ya ini tegasnya kayak gitu memang. Ya, namun kadang harus sesuaikan. Ya, sesuaikan kalau datang ke tempat orang gitu. Ini terutama lagi di Jawa seperti ini. Ya, makanan itu dipersilahkan dulu baru ya disantap itu. Nggak boleh ketika makanan sudah ditaruh, wah alhamdulillah, disikat habis, orang tuan rumah belum ngomong. Itu saru itu namanya kalau di sini. Ya, nggak boleh. Karena memang sudah jadi tradisi, karakter sini, kebiasaan sini, adat. Itu kembali kepada kaidah al-adatu muhakkamah. Kebiasaan masyarakat setempat muhakkamah, dijadikan landasan hukum. Kapan ya saya nikmati ini ya? Kadang tunggu kata-kata tegas dulu dari tuan rumah. Namun nanti kalau pindah ke tempat lain lagi, ya itu nggak usah nunggu ya sudah, kamu lapar siapa suruh nggak makan. Ya, kadang butuh menyesuaikan. Namun kalau di sini diajarkan kalau bisa dengan tegas bermuamalah, bilang tegas gitu. Saya mau makan ini, saya mau minum ini gitu. Nggak masalah kalau di sini ucapkan tegas. Ya,
Sama kalau bentuk terima kasih juga, saya ucapkan terima kasih, tegas itu. Saya balas dia dengan sesuatu, menunjukkan ketegasan juga gitu. Terus yang keenam. Faedah yang keenam, Allah mampu melakukan segala hal. Siapa yang lemah dalam suatu hal, maka hendaklah ia meminta tolong kepada Allah karena yang tidak mungkin bisa diwujudkan oleh Allah. Karena yang tidak mungkin bisa diwujudkan oleh Allah. Tadi kan kita nggak bisa balas. Ya kan? Yang mampu balas siapa? Allah. Orangnya sudah jasanya besar sekali pada saya, pada hidup saya. Ini orang tua saya, guru saya. Wah, jasanya besar sekali. Mampu nggak balas itu? Enggak, lemah kita. Maka minta tolong pada Allah. Maka ada ucapan tadi jazakallah khairan. Allah yang balas, biar nanti Allah yang balas dengan kebaikan. Kita nggak bisa balas. Biar nanti minta tolong Allah yang balas. Allah mampu melakukan segalanya. Kebaikan-kebaikan tadi nanti akan Allah balas. Terus yang ketujuh. Faedah yang ketujuh, seorang hamba harus menampakkan rasa fakirnya kepada Allah. Nah, tadi menunjukkan dia tidak mampu membalas, menunjukkan manusia itu fakir. Fakir itu berarti merasa butuh pada Allah. Ya, fakir itu berarti merasa butuh pada Allah. Maka ketika dia tidak mampu untuk membalas, dia minta tolong pada Allah itu untuk selesaikan. Biar nanti Allah yang membalasnya. Terus yang kedelapan. Faedah yang kedelapan, balasan dari Allah lebih pasti ditunaikan daripada balasan dari manusia. Itulah tanda rahmat Allah pada hamba. Balasan dari Allah lebih pasti ditunaikan. Kalau manusia nunggu-nunggu dibalas, nggak balas-balas. Ya, sudah diberi ini ya, mau balas jasanya tadi, wah nggak tahu kapan gitu. Namun kalau Allah sudah janjikan untuk membalas, pasti Allah tunaikan itu. Maka ucapan tadi bisa jadi balasan kebaikan tadi segera terwujud. Padahal kalau manusia balas langsung, wah itu butuh waktu itu. Allah bisa balas segera mungkin dan itu pasti akan ditunaikan oleh Allah. Nah, sekarang coba lihat hadis-hadis yang terkait juga dengan pembahasan di atas tentang masalah membalas kebaikan orang lain. Dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'hu, fa illam yujzi'hu falyusni alaihi, fa innahu idza athna alaihi faqad syakarahu, wa in katamahu faqad kafarahu, faman tahallaba ma lam yu'ta fa ka'annama labisa thawba zurin." Artinya, siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaknya dia membalasnya. Jika tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, hendaklah dia memuji orang tersebut. Karena jika dia memujinya, maka dia telah mensyukurinya. Jika dia menyembunyikannya, berarti dia telah mengingkari kebaikannya. Seorang yang berhias terhadap suatu kebaikan yang tidak dia kerjakan atau miliki, seakan-akan ia memakai dua helai pakaian kepalsuan. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, disebutkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhihi jazakallahu khairan la aktsara minha ba'dukum li ba'din." Dibaca. Yang artinya, seandainya salah seorang di antara kalian tahu akan baiknya doa jazakallahu khairan atau semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, tentu ia akan terus mendoakan satu dan lainnya. Seandainya salah seorang di antara kalian tahu akan baiknya doa ini, karena Allah nanti yang balas, maka tentu setiap kali ada yang buat baik, dia akan ucapkan jazakallahu khairan. Nah, lihat yang di atas, siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain disuruh balas. Balas dulu. Ya, kalau bisa dibalas. Jika tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, karena tidak mungkin dibalas. Ini jasa luar biasa ini, saya nggak bisa balas nih. Ini sudah berikan saya didikan, asuhan, ya, kasih sayang, ya, terutama dari orang tua kita, kerabat-kerabat dekat kita. Wah, itu sulit dibalas. Kalau tidak bisa, maka hendaklah dia memuji orang tersebut. Dia puji-puji, dia sanjung-sanjung. Insyaallah orang tua saya telah berbuat baik. Wah, guru-guru saya telah berbuat baik. Karena jika dia memujinya, maka dia telah mensyukurinya.
Jika dia menyembunyikannya, berarti dia telah mengingkari kebaikannya. Ya. Di antara yang dilakukan oleh para ulama, kalau mereka itu dapat ilmu dari yang lainnya, mereka sebutkan ilmu ini sumbernya dari siapa kalimat tersebut. Kalau dia dapati dari gurunya, berarti dia sebutkan gurunya itu. Guru saya itu berkata, dia dapatkan dari penjelasan ini, penjelasan ini, penjelasan ini. Dia tidak mengatakan seolah-olah dia yang ucap langsung gitu. Kalau itu perkataan ulama, dia sebut itu perkataan ulama yang dia dapat gitu. Dia sandarkan pada yang mengucapkan pertama kali. Kalau dia dengar dari gurunya, berarti dia sebut gurunya. Guru saya itu berkata, Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Jadi dia bukan dengar dari Ibnu Taimiyah langsung. Kecuali kalau dia baca di salah satu karya Ibnu Taimiyah gitu. Baru dia sebutkan, ya, dalam Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Nah, berarti dia baca langsung. Ya, namun kalau dia dapat dari orang lain, dia sebutkan orang lain tadi. Dia dapat dari ini, dia katakan ini didapat dari ya, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ini, ya, perkataannya seperti ini. Bentuk terima kasih seperti itu. Menyandarkan ilmu pada yang lainnya. Jika dia menyembunyikannya, berarti dia telah mengkufuri, mengingkari kebaikannya. Dia telah menghapus kebaikan orang lain berarti. Maka seorang yang berias diri terhadap suatu kebaikan yang dia tidak kerjakan atau tidak dia miliki, seakan-akan ia memakai dua helai pakaian kepalsuan. Maka kalau itu nikmat dari orang lain, rajin-rajin ucapkan terima kasih, termasuk sampai pun ya, kepada pemimpin negeri juga demikian. Ya, pemimpin negeri juga demikian, yang telah buat jasa banyak, ya ucapkan seperti itu pula. Sebenarnya dua hadis ini nih saya nukil dari tulisan saya yang lama ini. Ini waktu saya nulis terima kasih Pak SBY. Waktu Pak SBY rampung 2 periode, ya, nah itu ucapan terima kasih gitu. Kalau kita paling kalau yang biasanya ikut dunia politik, ilmu politik, sudah. Wah, SBY ini kayak apa aja, nggak usah aja terima kasih. Dia punya jasa besar. Apapun yang dia perbuat itu sudah jasa luar biasa itu. Doakan juga. Ya, pemimpinmu didoakan gitu. Walaupun juga lagi menjabat, ya, lagi masa jabatan, sama juga ada jasa yang dia buat. Ya, ada jasa yang dia buat. Jangan kayak orang saat ini banjir sedikit salahkan si A gitu. Sudah tahulah kalian itu ya. Apa-apa dia saja itu yang salah itu pokoknya. Mau banjir di Surabaya kayak pokoknya dia yang salah aja lah. Kurang kerjaan aja gitu. Bukan wilayah dia. Ya, disalahin coba. Pokoknya gara-gara dia aja. Tangerang nggak masuk wilayahnya, disalahin juga pokoknya. Dia pokoknya salah dia aja. Kayak dia nggak punya jasa apa-apa begitu loh. Ya, seolah-olah nggak berjasa apa-apa gitu. Apa dia mimpin itu cuma tidur-tidur aja gitu, nggak bertugas, ya, nggak kerja ngurus rakyatnya gitu. Ada kan jasa dia perbuat kan? Ada minimal kalimat jazakallahu khairan. Kalau kita sudah itu bukan pilihan politik saya itu, biarin aja dia. Nggak usah jazakallahu khairan, ngapain? Saya nggak milih. Kalau kamu milih aja, bilang aja jazakallahu khairan. Saya enggak. Nah, itu sudah bawa-bawa politik lagi itu. Ya, sudah bawa-bawa pilihan lagi. Apapun jasanya itu disebut. Ya, jasanya ada kan? Masa nggak ada sama sekali, zero gitu, nol gitu? Nggak mungkin kan? Masa jasanya sama sekali nggak ada? Sudah bangun ini, bangun itu gitu kan ada jasa. Walaupun nanti punya kekurangan sini situ, itu manusiawi. Tetap ada bentuk ucapan terima kasih padanya. Sama dengan pemimpin juga seperti itu. Kalau sudah senang-senang dengan politik, kemudian sudah lawan politiknya itu sudah hancur, nggak usah aja sebut-sebut kebaikannya. Pokoknya jelek-jelek saja gitu. Nggak ada baiknya satu titik pun tuh nggak ada gitu. Nggak boleh. Ini sama tadi mengkufuri kebaikan itu, mengingkari kebaikan nggak boleh. Wallahu a'lam. Itu tentang bentuk ucapan terima kasih dengan jazakallahu khairan. Doakan siapapun, kepada orang tua, kerabat, guru,
ya sampai pun kepada pemimpin-pemimpin kita yang telah berbuat banyak kebaikan untuk kita sekalian.